Hai guys, selamat datang di konten Jamet, jawab komentar netizen. Di episode pertama kali ini kita bakal menjawab sebuah pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Pertanyaannya itu, Bang, bikinin konten cara update BIOS dong. Dan bingung cara update-nya gimana. Terus BTW laptop saya Asus VivoBook. Tapi sebelumnya, pentingkah update BIOS? Atau kalau update BIOS kita bisa bikin komputer kita makin cepat atau kenceng? Oke, sebelum kita jelasin gimana cara update BIOS, ada baiknya kita perlu tahu dulu nih, apa itu BIOS. Karena biasanya kalau terjadi lemot atau masalah di hardware kita biasanya langsung nyalain kayak, oh BIOS-nya nih, atau oh BIOS-nya belum update nih, tapi tanpa tahu apa itu BIOS. BIOS adalah Basic Input Output System, di mana sebuah program ditulis dalam bahasa pemrograman yang bertugas untuk mengenali perangkat keras yang ada pada komputer kita. Dan nggak hanya mengenali, tapi fungsi BIOS adalah mengatur beberapa fungsi dari hardware kita. Karena kalau biasanya kita rakit PC dan hardware-nya itu terdiri dari beberapa brand, kita pasti butuh sebuah alat untuk menginstal operating system atau OS di PC kita. Kayak BIOS ini berfungsi untuk menginstal OS yang biasa kita kenalkan, kayak misalnya Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun kalian yang masih menggunakan Windows XP pasti butuh yang namanya BIOS ini. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana itu BIOS? Apa kalian melihat di VGA, di RAM, SSD, hard disk? Bukan. BIOS itu terletak di salah satu bagian motherboard atau yang biasa disebut CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, makanya kalau kita biasa overclocking atau memaksimalkan kinerja dari hardware kita dan nggak terkonfigurasi oleh komputer dengan baik, solusinya adalah reset CMOS supaya komputer kita kembali ke settingan default dan berjalan seperti semula. Biasanya adalah menghubungkan dua pin yang biasanya itu kodenya JBAT. Kalau di motherboard kalian bisa cari di guidebooknya. Nah, atau biasanya juga mencopot bagian baterai CMOS-nya. Kalau kalian bingung gimana bentukan baterainya, kurang lebih kayak gini. Bentuknya kayak baterai jam. Lanjut, fungsi BIOS itu apa sih selain mengenali? Pastinya fungsinya adalah memaksimalkan kinerja dari hardware yang terinstall di komputer kita. Misalnya kayak kita punya RAM speed maksimalnya 3600 dan masih berjalan di settingan standarnya yaitu 2100, kita bisa masuk ke menu BIOS dan memaksimalkan kinerjanya dengan memilih settingan ke 3600. Tapi itu pun kalau motherboard kalian punya fitur yang namanya Extreme Memory Profile. Jadi ada pilihan untuk memaksimalkan kinerja dari memori kalian. Nah, tugas lainnya dari BIOS adalah membantu kita untuk menjalankan operating system. Kayak misal kita build PC baru dan nggak ada OS atau operating systemnya, kita butuh BIOS untuk menginstalnya. Misal kalau kita menggunakan flash disk, kita tinggal colokin flash disknya ke USB, kemudian set boot priority-nya ke flash disk yang kita gunakan dan lanjut install. Dan kalau tadi ngomongin overclocking atau memaksimalkan kinerja dari hard disk, kita sebenarnya kalau sekarang itu kurang butuh BIOS karena biasanya beberapa motherboard seri flagship atau seri tinggi dari beberapa brand sudah membekali motherboardnya dengan software yang udah canggih banget. Jadi tinggal masuk ke software tersebut kayak misalnya GPU Tweak, MSI Dragon Center, atau ASRock Tuner. Kita bisa memaksimalkan kinerja dari hardware itu. Nah, setelah tahu apa itu BIOS, fungsi BIOS, dan di mana itu BIOS, pertanyaannya adalah, pentingkah untuk update BIOS? Jawabannya tergantung dari device yang kita gunakan. Misalnya kalau kita PC user atau pengguna komputer rakitan, dan biasanya kita pelan-pelan upgrade karena biasanya menunggu budget untuk memilih beberapa hardware yang terbaru atau meningkatkan kapasitas atau speed-nya, kita tentu saja butuh untuk update BIOS untuk mengenali hardware yang kita pasang atau baru kita pasang secara lebih akurat. Nah, makanya kalau biasanya BIOS-nya belum diupdate, bakalan ada bug atau hardware yang barusan terinstall itu nggak bekerja secara maksimal. Karena hardware-nya baru, tapi sistemnya masih lama, jadi nggak bisa dikenali dengan baik. Dan tentunya kita butuh versi BIOS yang kita download di website resmi dari motherboard yang kita gunakan. Tapi sebelum kita download versi BIOS terbaru, kita harus tahu dulu nih versi BIOS yang kita gunakan. Kayak masuk ke Windows, terus cari aja menu Run atau Windows R untuk shortcut-nya, terus ketik MS Info kayak gini. Kalian akan dapatkan informasi BIOS yang lagi kalian gunakan atau versi BIOS yang sekarang ada pada perangkat komputer kalian. Nah, sekarang lanjut ke gimana caranya update BIOS. Sebenarnya cukup mudah. Kita perlu tahu aja untuk motherboard yang kita gunakan, misalnya Asus, MSI, Gigabyte, atau merek lainnya. Tinggal googling, masuk ke website resminya, download di bagian support, dan pindahin ke flash disk. Nanti tinggal di restart komputernya, masuk ke boot option, tinggal diklik
file yang udah kita download dan pindahkan ke flash disk tadi, dan kita tungguin selesai. Nah, tipsnya buat kalian yang mau update BIOS, pastikan PC atau laptop kalian itu terhubung dengan listrik. Kalau buat PC, misal kalian menggunakan UPS, pastikan UPS kalian itu tercolok dengan listrik. Kalau kalian menggunakan laptop, pastikan laptop kalian itu sambil dicas. Karena kalau misalnya kalian update BIOS atau install versi terbaru dari BIOS yang kalian akan gunakan, dan tiba-tiba laptop kalian mati, pastinya BIOSnya jadi korup dan laptop kalian jadi bermasalah. Atau alangkah baiknya sebelum kalian install versi terbaru dari BIOS-nya, versi lamanya di backup dulu. Jadi kesimpulannya, pentingkah untuk update BIOS? Jawabannya adalah tergantung device yang kita gunakan. Misal kalau kita menggunakan laptop, pasti nggak terlalu penting, karena biasanya kita menemukan bug itu minor atau kecil-kecil aja. Kalau kita pengguna PC, pastinya kita penting untuk update BIOS untuk mengenali hardware yang barusan kita upgrade atau kita gantikan. Kurang lebih segitu aja untuk konten pertama dari Jamet atau jawab komentar netizen. Semoga tercerahkan untuk Muhammad Iqbal. Dan buat kalian yang ada pertanyaan atau butuh pencerahan tentang dunia teknologi atau gadget, bisa tulis di dalam komentar. Semoga kita bisa buatkan untuk konten Jamet episode selanjutnya. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus DKID dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.